Kayak biasa ke share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Haji Ruli, Pak Haji Ruli ya, untuk membahas soal-soal akuntansi. Yang kemarin mungkin sudah masukkan ke WA Group untuk melanjutkan soal yang kemarin. Yang mudah-mudahan bisa dipahami dan disimak ya. Sebelumnya kita berdoa dulu dalam hati ya masing-masing. Bismillah. Silakan. Ya, berdoa selesai. Baik, kita mulai pada siang hari ini ya. Ada telat nih. Berhubung tadi banyak masalah yang perlu diselesaikan. Aduh. Nah, mana sih? Ya, ini kita mulai dengan pengerjaan soal yang kemarin sempat tertunda ya. Di sini kita ulang lagi ya. Sati, lihat ya. Ya. Pada tanggal 1 Januari ya. Ini harus bisa ini kan soal-soal umum ya. Pada tanggal 1 Januari Pak Haji memulai usaha salon mustika. Nah, diulang kembali ya. Menaruh uang tunai ya ke kas perusahaan. Nah, ini tadi. Nah, ini ya. Ke kas perusahaan sebesar 10 juta. Nah, sekarang mau nanya dulu nih, barangkali kemarin Sati melihat tutorial yang kemarin. Waktu daring kemarin ya. Ini coba pengen nanya ke Sati, dibuka unmute-nya. Ya. Coba baca nih. Perhatikan, pada tanggal 1 Januari ya, memulai usaha salon, menaruh uang tunai sebesar berapa? Sati, coba jawab 10 juta ya. Nah, ini bagaimana jurnalnya? Ingat gak? 10. Nah, 10 apaan? 10 juta. Nah. Apa tuh? Debit kreditnya gimana posisi jurnalnya? Coba. 10 juta. 10 juta. Yang itu di kolom. Ayo, ada debit kredit. Ayo ingat-ingat. Menambah modal ya. Modal bertambah di kredit ya. Terus berarti menambah kas enggak? Hah? Otomatis menambah kas ya. Benar enggak? Ya. Kalau kas bertambah di debit ya. Nah, gini lihat contohnya ini jawabannya. Bentar. Aduh, ini kecil lagi. Bentar dulu nih, ini kok ada errornya. Bentar. Aduh, error nih. Bentar dulu, ini error banget nih. Bentar dulu ya, ini ada kesalahan banget nih. Ada kesalahan ini. Bentar. Kita bahas soal jurnal yang ini soalnya ada yang error ya. Tadi dulu, dibenerin dulu nih. Ada kesalahan, latihan soal PowerPoint aja. Nah, ini aja yang gampang ya. Itu ada kesalahan. Bisa kebaca nggak Sati? Ini. Coba dibuka. Enggak. Nggak kebaca ya? Enggak. Dengerin aja ya. Baik. Nah, paham. Ya. Bentar ya. Ini soalnya ada salah ngeditnya nih. Pak Haji membuka usaha bengkel ya. Kita tadi soal yang tadi kita hilangin dulu ya. Tadi ada kesalahan di format Excelnya. Nah, Pak Haji membuka usaha bengkel mustika dengan modal 20 juta. Kalau posisi menambah modal dan berarti akan menambah kas ya.
Nah, otomatis begini ya, kas modal. Sati, coba suaranya buka di unmute. Nggak kelihatan. Nah, Nggak kelihatan yang kelihatan di ya. komputernya. Oh ya, nanti ya kemarin belum dikirim ini materi ini. Nggak tahu. Oh, nggak tahu, nggak periksa di grup nih. Ya udah perhatikan aja dah. Membuka usaha bengkel sekarang begini, pertanyaannya gini aja. Coba bayangkan misalnya nyetor uang ya. Nyetor uang modal 20 juta ya. Paham di sini 20 juta. Nah, berarti posisi kas akan menambah 20 juta ya. Nah, setelah itu modal akan bertambah 20 juta ya. Paham nggak situ Sati? Halo? Iya, Pak. Ya. Kas modal ya, kas modal, debat kredit 20-20 ya. Nah, sekarang ada pertanyaan begini. Membeli peralatan sebesar 3 juta. Membeli perlengkapan sebesar 500 ya. Secara tunai. Berarti ada apa namanya? Kalau beli alat berarti dengan tunai atau beli perlengkapan dan alat dengan tunai itu ada uang masuk apa uang keluar? Coba jawab Sati. Keluar ya. Berarti kas keluar. Kas keluar di mana? Debit kredit. Di kas. Keluar di debit apa di kredit? Di debit. Aduh, lupa lagi nih. Debit. Kredit ya. Ingat ya. Ingat, paham lagi. Ulang-ulang lagi ya. Kas masuk berarti di debit. Kas keluar berarti di kredit. Nah, sekarang kita beli alat, beli perlengkapan, uangnya kan dikeluarkan nggak? Keluar ya. Nah, otomatis uangnya habis dikeluarkan berarti di kredit. Nah, sekarang gini, mau tanya, yang dikeluarkan berapa jumlahnya ya? Misalnya tadi di sini lihat soalnya membeli peralatan sebesar 3 juta dan perlengkapan sebesar 500. Nah, sekarang yang keluarnya berapa jumlahnya? 3 juta. 3 juta 500. Berarti yang keluarnya kasnya sejumlah 3 juta 500. Nah, yang didebetnya apa? Nah, yang didebetnya peralatan 3 juta. Terus perlengkapan 500. Nah, paham nggak, Jati? Paham ya? Nah, ini nanti kalau bisa dipelajari bisa kelihatan ini ya. Peralatan 3 juta. Perlengkapan 500. Kas 3 juta 500. Nah, sampai situ ada yang ditanyakan nggak? Udah paham belum? Belum? Paham. Kalau belum bilang aja, ntar diulang lagi ya. Nah, sekarang ada lagi soal nih kayak gini. Membayar uang sewa full untuk bengkel sebesar 3 juta selama 1 tahun. Nah, membayar. Kalau udah kata membayar, uangnya masuk apa keluar? Keluar. Berarti kasnya di debit apa di kredit? Kredit. Pintar. Nah, berarti kas di kredit 3 juta. Nah, yang di debitnya apa? Bayar apa tadi? Tadi soalnya apa? Pak Haji membayar uang sewa ya. Nah, berarti yang di debitnya sewa dibayar di muka. Kenapa ada kata-kata dibayar di muka? Karena di situ buat 1 tahun ke depan ya. Ya, dibayar di muka ya. Karena bayarnya sebelum kita sewa sampai setahun udah dibayar di depan. Nah, berarti namanya di muka. Sewa dibayar di muka. Paham gak sampai situ, Sati? Paham ya? Nah, diulang-ulang lagi biar pintar ya. Nah, itu pembahasan tentang bayar di muka secara kontan ya. Nah, ada lagi soal begini. Menerima orderan job 5 juta ya. Order nih, kita punya orderan nih buat ngecat mobil ya. Kita istilahnya tukang cat mobil lah, 5 juta. Nah, udah dikerjakan namun belum dibayar. Itu apa maksudnya? Utang. Utang buat orang itu, buat kita piutang ya. Nah, kan kita posisinya kita yang bikin ngecatnya ya.
Kalau utang tandanya uang kita itu kita harus bayar uang ke orang lain ya. Nah, otomatis kalau uang kita ada di orang, berarti namanya piutang ya, jangan ketukar ya, jangan sebut utang. Nah, berarti yang bertambah piutangnya sebesar berapa? 5 juta. Nah, kenapa 5 juta? Karena kita dibayarnya secara hutang sama orang. Ya, orang punya utang sama kita, itu namanya Piutang. Nah, paham gak sampai situ? Coba pahami lagi. Paham ya? Berarti tandanya uang kita ada di orang ya, karena dia bayarnya belum dibayar ya. Jadi orang yang punya hutang tuh, jangan kebalik ya. Orang yang punya hutang, karena kita yang ngerjain, kita yang bikin cat. Nah, sedangkan udah selesai kita bikin cat mobilnya, belum dibayar ya. Nah, itu namanya kita punya piutang. Nah, secara jurnalnya piutang bertambah di apa? Debit ya. Nah, jadi gini ya. Penggantinya kas, karena kita kan belum dapat uang kas ya, uang kontan sebesar 5 juta ya, karena orangnya ngutang ya ke kita. Nah, otomatis kita harus menunggu dia bayar ya kan. Sambil menunggu itu disebutnya piutang ya. Nah, piutang, kita punya piutang. Nah, berarti gantinya kas piutang sementara ya. Piutangnya bertambah berarti ya di debit ya. Jadi kas, piutang itu sama posisinya, cuman hanya menggantikan peran dari kas itu ya. Karena kita dapatnya hanya bentuk catatan doang, tagihan buat orang tuh ya. Orang punya utang sama kita hanya mau catatan doang, namanya piutang ya. Nanti perlu ditagih tuh piutangnya. Paham ya sampai situ? Nah, itu udah membahas tentang sewa dibayar di muka, udah membahas tentang piutang ya. Nah, sekarang kreditnya apa? Ya kan ditanyakan lagi. Ya kan tadi piutang usahanya ada 5 juta. Nah, di kreditnya apa posisi jurnalnya? Masuknya pendapatan nggak itu? Pendapatan ya. Nah, pendapatan kalau bertambah di kredit ya, posisinya bareng sama modal tuh ya. Modal di kredit, utang di kredit, pendapatan di kredit, itu posisinya. Ingat neraca. Neraca kan ada persamaan akuntansi ya. Aktiva, pasiva. Aktiva adalah aset, harta ya. Nah, pasiva sama dengan utang ditambah modal. Ingat apa namanya persamaan akuntansi, kembali lagi pasti ke sana ya posisinya. Nah, kan habis modal, laba rugi kan ada pendapatan sama beban ya. Ya, buat cari laba rugi kan pendapatan dikurangi beban ya. Nah, pendapatannya itu posisinya kan berarti dapat laba ya kan? Misal dapat laba posisinya kalau di neraca berarti dekat modal ya, nambah modal. Ingat, paham nggak? Masih bingung? Dikit-dikit aja ingatnya, dikit-dikit aja terus. Tapi yang penting mau latihan, diulang ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Satu tadi kan salah posisi hutang ngomongnya ya. Nah, sekarang lihat tanggal 7. Pak Haji membeli perlengkapan. Nah, bengkel nih, perlengkapan bengkel sebesar 1 juta ya. Ingat, Pak Haji membeli perlengkapan bengkel sebesar 1 juta, namun dibayarnya akhir tahun. Kita beli nih, bayarnya ntar akhir tahun. Nah, itu posisinya apa tuh? Piutang apa hutang? Hutang. Pintar. Nah, itu hutang baru ya, karena kita beli ke orang belum dibayar ya. Posisi 1 tahun nanti ke depan. Nah, jurnalnya gimana? Hutang tadi kalau di neraca kan ada harta, hutang, laba. Nah, hutang bertambah di mana tuh? Di mana hutang? Ayo, jangan keringet dingin. Kredit, jangan lupa lagi ya. Hutang, modal nambah di kredit. Nah, kas hutang itu kan aset atau harta, selalu bertambah di debit ya. Debit. Nah, sekarang lihat soal yang tadi. Lihat yang soal yang tadi, coba diulangnya. Beli perlengkapan ya, perlengkapan 1 juta.
dengan dihutang. Kita ngutang ke orang. Posisi jurnalnya apa aja coba tadi? Debitnya apa? Debit. Apa debitnya? Kita beli Perlengkapan. Nah, karena beli perlengkapannya nambah nggak? Nah, berarti Iya. perlengkapannya nambah sebesar 1 Juta. Nah, di kreditnya apa? Bertambah apa? Hutang tadi ya. Ya. Kan kita ngutang. Kalau kecuali kalau kontan, posisi kontan berarti kreditnya kas ya. Karena uang kas. Ini gantinya hutang berarti ya. Ditambah, paham nggak? Nah, ya. Awas, mulai pusing nggak? Jangan pusing, santai aja ya. Nah, berarti jurnalnya perlengkapan di debit sebesar 1 juta, hutang di kredit sebesar 1 juta. Nah, dari situ mana yang belum paham? Udah mulai kebuka ya? Udah mulai ya? Nah, oke, terus apa lagi ya? Nah, ini ada soal lagi nih di bawah nih. Coba Sati, jangan di-unmute dong. Ayo, jangan di-unmute nah. Menerima pendapatan bengkel. Menerima pendapatan bengkel sebesar 4 juta. Nah, secara tunai. Nah, kita dapat uang 4 juta nih secara tunai. Jadi posisi debitnya apa? Dapat uang 4 juta. Apa ini? Pinter. Kas di debitnya kas ya, sebesar 4 juta. Nah, di kreditnya apa? Pendapatan bertambah kan di kredit pendapatan ya. Benar enggak? Nah, berarti kas debitnya kas 4 juta, kreditnya pendapatan 4 juta. Nah, ingat lagi. Kalau pendapatan tadi modal, hutang, kalau bertambah di kredit. Nah, kalau kas, perlengkapan, peralatan, piutang, terus mungkin gedung atau kendaraan, kalau bertambah di debit. Nah, debitnya. Bentar ya. Mulai paham nggak? Ya, ulang-ulang jurnal mah ulang-ulang. Kita bahas jurnal juga lumayan ya. Belum bahas neracanya, ya kan? Jangan takut dulu, bikin santai dulu ya. Jangan tegang. Nah, udah tahu itu. Sekarang membayar gaji. Nah, membayar gaji nih 3 juta. Nah, posisinya gimana? Kita ngeluarin uang nggak bayar gaji? Iya. Nah, berarti bayar gaji 3 juta. Nah, sekarang kita lihat posisi kredit dulu aja biar kita kasih mudah. Berarti ada uang keluar berapa? 3 juta. Nah, berarti kalau uang keluar apa? Yang di kreditnya apa? Apa? Kas. Lupa lagi kas. Aduh. Pokoknya kalau ada uang keluar berarti kas keluar atau cash out itu ya. Kalau ada uang masuk berarti cash in ya. Berarti selalu ada di bawah kasnya ya. Yang penting tadi tunai ingat ya. Tunai itu berarti bahwa uangnya ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, karena kita bayar gaji 3 juta, berarti kasnya berkurang kredit 3 juta. Nah, yang di debitnya apa? Ya, apa tadi? Bayar apa tadi? Bayar gaji, biaya atau beban gaji namanya ya. Beban gaji ya. Nah, jadi biaya gaji sebesar berapa? 3 juta. Pinter. Nah, kan ada pertanyaan lagi nih gini. Pak Haji mengambil keperluan pribadi. Nah, sebesar 1.500.000. Nah, otomatis ngambil pribadi, sedangkan Pak Haji itu pemiliknya. Nah, ada istilah di akuntansi apa pengambilan pribadi? Pengambilan cash. Lain. Pripe. Ya, pernah dengar nggak? Pripe ya.
Peripe, ingat jangan lupa kalau ngambil pribadi mah bukan pengambilan gaji, itu kan ngambil pribadi harus sama aja ngambil modal sendiri ya. Ada hubungannya dengan modal kita ambil lagi 1.500.000, berarti kita namanya prepe ya. Posisinya kalau prepe berarti kemana? Prepe. Terus mengurangi apa? Mengurangi uang kas ya. Uang kasnya berkurang kan diambil. Nah, prepenya di debit, kasnya berkurang di kredit. Nah, kasnya berapa? Kredit. Tadi ngambil berapa? 1.500.000, pinter. Kasnya berkurang 1.500.000. Terus di debitnya berarti prepenya kan nambah itu. Posisinya karena dia diambil ya. Posisi prepenya menambah di debit ya. Nah gitu. Nah sekarang ada soal yang hampir sama nih yang kayak tadi. Membayar uang listrik, telepon. Nah bayar uang listrik, telepon. Kalau bahasa akuntansinya bayar listrik, telepon itu utilities ya. Utilities. Bayar berarti ada biaya beban utilities ya. Beban utilities atau biaya utilities ya. Sebesar 2.500.000. Nah, gimana posisi jurnalnya? Membayar uang listrik, telepon atau biaya utility sebesar 2.500.000 dengan tunai. Gimana posisinya? Berarti mengurangi nggak kas? Iya. Nah, sebesar 2.500.000. Nah, kreditnya apa? Apa kreditnya ya? Uang keluar apa kas ya, ingat kas, lupa lagi. Kas keluar di kredit ya, apa kas keluar di kredit sebesar 2.500.000 ya. Nah yang di debitnya biaya 2.500.000 kayak tadi, biaya gaji, biaya utility ya sama kan tadinya di atasnya. Nah itu baru soal-soal itu ya. Jurnal. Masih banyak nih soal yang lainnya. Coba ditanyakan apa yang kurang paham, Sati. Itu Pak, apa istilah-istilahnya. Ya nanti kan lama-lama bisa, makanya banyak baca di rumahnya, jangan banyak main nih ya. Baca di Google, coba akuntansi dasar, baca. Bapak nggak bisa secara apa namanya, kalau ngajar nggak bisa harus gimana, kitanya inisiatif ya, cari-cari tentang informasi akuntansi di Google ya, baca-baca daripada banyakin TikTok mulu ya. Jangan main TikTok terus ya. Nah perbanyak belajar ya, baca istilah-istilahnya nanti tentang akuntansi dasar. Terus kalau dikasih tutorial kemarin kan suka ada, maksudnya ada daring yang di YouTube ya, ke YouTubein ya, itu dibuka, jangan cuma dilihat doang ya, dipelajarin ya. Kan ada penjelasan secara singkat ya di apa namanya YouTube. Jangan lupa subscribe. Udah Kak. Ya iya. Pokoknya baca, dilihat videonya, baca, dengerin satu-satu, pahamin tentang dasar-dasar teorinya, pahamin tentang soalnya yang dikit-dikit pernah dicoba. Nah, ini tadinya Bapak mau jelasin yang lebih lanjut dari yang kemarin, kan ada kiriman ke grup ya, yang penjelasan tentang jurnal ini seperti ini kan udah kemarin nih sebenarnya ya. Cuman karena ya mungkin harus kitanya aktif ya, buka YouTube-nya, jangan sinetron mulu apa sih yang dilihat ya. Banyak pelajarin di YouTube, gimana YouTube, terutama Bapak yang coba jelasin itu ya. Nah ini gambaran secara singkat. Tadi mau buka yang Excelnya error nih, nggak kelihatan ya. Tuh, jadi pecah gini susah. Oke, dia jadi pecah, mending kayak tadi awal masih. Diulang, sana di normal. Tadi lagi coba dirubah, ini ada posisi yang error. Ini di normal lagi udah. Ini normal lagi. Tapi kelihatan nggak? Ini. Enggak, masih runyek. Runyek ya. Kalau dibikin yang di share ini Excel kan? Excel aja.
Soalnya ini kecil Pak. Jadinya pecah ya. Udah mulai baru. Udah, Kati, kelihatan? Kelihatan ya, agak gede. Nah, ini kan coba ya, sekarang kelihatan ya. Soalnya Hasan, soalnya ini kecil nih. Coba kenapa? Soalnya robak dikembalikan normal, jadi berubah. Normalkan awal. Ini udah, yang satu, kontrol scroll. Udah ini udah semua ya. Udah gede ya. Ini gede. Ini justru kalau yang normal kecil nih Pak. Yang normal kecil. Ini kan normal, digedein ya. Ini juga udah gedein. Iya, aku ditarik kan. Udah. Satu ini udah cukup. Nah, satu kelihatan. Nah, coba ulang lagi ya, jangan jenuh nih. Pada tanggal 1 Januari, nah, membuka salon ya, Tika misalnya, menaruh uang sebesar 10 juta. Nah, ingat-ingat lagi, naruh modal ya, naruh modal. Kalau naruh modal, nambah modal di mana lagi tadi? Debet mulu, debetnya kas satu ya. Nah, lawannya kas kan modal ya. Kas bertambah 10 juta. Nah, ya, debet ya. Di debetnya kas. Nah, di kreditnya berarti modal 10 juta. Nih kayak gini. Ya, kelihatan nggak? Iya. Nah, gini lihat, perhatikan tuh ya. Paham? Tuh ya. Nah, tadi kan udah dibahas, cuman diulang lagi nih. Nah, terus membeli peralatan salon dan perlengkapan salon ya. Seharga 1 juta buat peralatan, perlengkapannya 250 secara cash. Nah, udah tergambar nggak nih? Jurnalnya gimana? Ayo, yang didebet apa aja? Ayo. Yang didebet peralatan. Peralatannya berapa? 1 juta. Nah, perlengkapannya? Perlengkapannya? Sebesar? 250. Nah, sekarang itu kan didebet semua ya. Debet, ini ada peralatan, perlengkapan, debet semua. Nah, terus yang di kreditnya apa? Kredit 1.250.000. ya, itu apa itu? Kreditnya kas. Nah, berarti gini nih. Nah, ya, paham? Ya. Nah, ingat kan? Udah mulai sering diulang ya, jangan bosan ya. Bikin santai. Tuh. Paham nggak, Sati? Ya. Sejauh ini bingung nggak? Nggak, gampang ya. Gampang, apapun bikin gampang itu ya. Jangan bikin susah, jadinya susah. Jadi gimana pikiran kita? Susah ya. Gampang gitu. Gampang kwitansi mah gitu ya. Gampangnya dulu ya. Anggap aja gitu gampang ya. Nanti juga gampang sendiri. Nah, diulang lagi nih sama Bapak nih. Tuh. Bayar sewa. Nah, 2 juta selama setahun secara tunai. Nah, apalagi tuh? Bayar sewa. Debitnya apa? 2 juta. Ya, apaan 2 juta? Sewa dibayar di muka. Nah, kan bayarnya dibuka buat selama setahun, benar nggak? Nah, selama setahun itu dibayar di muka namanya ya. Paham nggak tentang di muka? Sekarang muka Sati di sini kan,
bukan di belakang, ya enggak? Berarti di depan ya, di muka tuh di depan, bayarnya 2 juta. Berarti 7. jurnalnya tuh sewa dibayar di muka ya 2 juta. Berkurang dong kasnya ya, kasnya 2 juta. Nah, 2 juta. paham nggak? Paham ya? Mulai paham nih, kayaknya udah paham nih. Nah, terus, nah di sini yang paling terakhir nih, Pak Haji mendapat pembayaran dari proyek tanggal 6 Januari sebesar 7 juta. Secara tunai. Nah, gimana jurnalnya? Gampang atuh Sati, tunainya dulu tulis nih. Nah, berapa tunainya? Apaan tunainya? Kas. 7 juta. Apa 7 juta? Kas ya. Kasnya 7 juta di 7 juta. Kas di debit enggak? Nah, berarti ada pendapatannya bertambah juga sebesar 7 juta di mana pendapatannya, usahanya? Itu bayar nih, kalau bayar berarti ada piutang nih ya. Tadi ada utang sih ya. Bayar nih, ada pembayaran. Ini kan soalnya kita lihat tuh, soalnya ada 6 Januari ya. Lihat 6 Januari. Nah, lihat tanggalnya ya. 6 Januari mana? Nah, ini ya. Mendapat proyek foto, nah ya kan. Tuh. Ini ada selisih kan, baru bayar 3 juta ya. Bayar 3 juta. Terus kan kita harus dapat segini ya kan, baru bayar 3. Nah, ada utang, orang punya utang berapa? 7 juta ya. Nah, di sini dibayar. Oh ya. Nah, dibayar ini ya. Nah, jurnalnya gimana? Tuh, kasnya mana tadi? Nah, ini ya. Tuh, kasnya 7 juta. Ini piutang kita kan berarti tadinya punya piutang ya. Ya dikurangin lah, udah dibayar ya. Ya. Piutangnya dikurangin 7 juta, ingat. Karena orang udah bayar ya. Nah, dikit-dikit lah sampai situ. Paham nggak? Mulai ya. Mulai. Ini satu soal nih, pelajarin. Nanti kalau perlu download install itu ya buat ngebuka Word Excel ya di Androidnya. Kan ada yang pakai apa namanya? Adobe ya, apa namanya itu teh? Reader ya, apa namanya? Pakainya yang Excelnya ya. Kan ini soal-soal Excel, nanti dikirimnya bentuk Excel. Kalau nggak buka pakai yang itu nggak bisa kebuka ya. Nanti di Play Store buka Excel, apa pokoknya ketik Excel juga harus pasti kebuka. Kalau Word ada Word buat tulisan, biasa kan Word ya. Ini Excel ya. Nanti biar kebuka bisa dibahas, bisa dipelajarin. Nanti session berikut ada tanya jawab ya. Pelajarin dulu, nanti mah ya pelajarin dulu. Lalu pas waktu aja session daring, tanya jawab ya. Enak Bapak nyambungnya ya. Biar jadi supaya sebelum memulai sesuatu pelajari materinya dulu. Setelah itu dibahas di daring gitu loh pengennya Bapak ya. Kalau bisa mah. Kalau bisa juga sebenarnya gini ya. Bikin grup ya, bikin grup teman-temannya kumpulin. Kapan di rumah siapa gantian gitu ya, ngumpul. Nah, nanti kita bahas pembahasan di situ. Misalnya ada berapa orang, 5 orang temen nih kumpul di rumah siapa gantian ya. Nah, nanti di situ pas acara daring kita live. Nah, makanya bisa rame-rame sama temen ngebahasnya enak ya. Coba kumpulin nanti siapa temen yang dekatnya ya. Sama Ayu atau siapa ya. Gabung nanti baru ngebahas kan, kalau ada temen mah saling ngingetin enak ya. Oh, ini saling nanya gitu loh pengen Bapak ya. Kayak yang udah gitu. Kalau sendiri mah capek ya. Tapi lebih enak sendiri sebenarnya, lebih dilatih. Kayak privat. Ya. Ya udah nih berhubung sudah sholat lohor ya Bapak, cukupin dulu lah daring sekarang. Udah mau lohor ini ya, udah lohor kayaknya. Terima kasih atas apa namanya daring bersama ini ya. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Itu sedikit pembahasan soal. Nanti buat periode berikut apa namanya? Buat yang selanjutnya akan disambung lagi. Sebelumnya membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.